Nestlist YouTube channel. Selamat pagi ya, selamat Senin, selamat ILM. Nah mungkin sebelumnya buat yang bakal merayakan nanti Ramadan ya, Lebaran, semoga diberkatin ya. Terus teman-teman juga salam kenal, nama gue Christian Wijaya, biasa dipanggil Pakis. Gue manajer di Aselis Operation Support. Kayak gitu. Nah hari ini topik yang mau gue bawakan itu life of bipolar disorder. Nah kenapa gue mau bawa ini? Karena ya gue mau cerita aja sebenarnya pengalaman hidup gue sebagai pengidap yang udah di-declare oleh dokter ada kelainan gitu. Sama juga salah satu keluarga gitu ya, keluarga dekat banget itu juga terkena gitu. Nah itu mungkin singkat cerita kenapa. Lalu mungkin ada 3 topik yang mau gue bawain. Sebenarnya kalau kita mau bahas bipolar tuh banyak ya, itu karena penelitian yang belum ketemu jawabannya sebenarnya. Dan sampai sekarang itu belum ada obat yang bisa menyembuhkan, hanya cuman bisa mengontrol seperti itu. Karena di satu sisi bipolar itu ada kelainan di otak atau genetiknya ya, gitu. Dan itu belum bisa sampai sekarang disembuhkan, kayak gitu. Lalu 3 topik. Jadi mungkin biar singkat, gue akan bawa 3 topik. Pertama itu apa itu bipolar, terus tipe-tipe dari bipolar itu sendiri, lalu ya gimana kehidupan gue sebagai penganut dan salah satu memiliki keluarga yang memiliki bipolar itu. Gitu. Mungkin kita definisikan dulu apa itu bipolar ya. Kalau misalnya kalian ngelihat kayak TV atau artis-artis Indonesia, nggak usah luar deh, karena di Indonesia juga udah banyak yang didiagnosa, atau mungkin sosial media, TikTok atau segala macamnya, banyak yang kalau kalian itu orang bilang, oh ini bipolar nih, ini bipolar nih, ini bipolar nih. Gitu. Nah, secara kasat mata tuh yang kalian lihat tuh pasti kayak, wah ini orang kayak kok kayak orang gila, kayak orang nggak waras gitu ya. Nah sebenarnya definisi bipolar itu sendiri bukan dia itu adalah orang gila gitu ya, atau crazy people, bukan, tapi dia lebih ke orang yang nggak bisa mengontrol emosi gitu. Jadi misalnya ada kalau kita kan kalau seneng, oh ya udah seneng gitu, hahaha, senang-senang, misalnya kayak kasih tahu orang yang kita sayang gitu, oh ini aku habis ini seneng gitu ya. Tapi kalau misalnya orang bipolar tuh bisa kayak kasih tahu orang yang nggak dikenal gitu, tiba-tiba tengah jalan, gue habis ini loh, kayak gitu. Saking dia nggak bisa ngontrol emosinya gitu, nggak bisa meredamkan emosinya, kayak gitu. Begitu juga kalau misalnya dia lagi sad, lagi mungkin lagi ada masalah di kehidupannya kayak gitu. Nah itu mungkin definisi singkat. Lalu ini penjelasan yang bisa dibilang secara singkatnya. Nah bipolar disorder sendiri disebutnya dulu sebelum nama ilmiahnya disebut bipolar itu disebut manic depression. Nah manic depression ini tuh ya dimana orang yang nggak bisa mengontrol emosi. Yang sebenarnya tadi gue udah bilang, kalau misalnya anggaplah kita lagi kerja bareng gitu ya. Sebelum jam makan siang kita udah happy, udah hahaha hihi gitu, kerja bareng, seru gitu ya. Tapi tiba-tiba setelah makan siang, entah kenapa atau for whatever reason gitu ya, nggak ada alasan apa-apa, gue tiba-tiba kok jadi pendiam gitu. Kok tiba-tiba ada satu orang ini jadi tiba-tiba pendiam. Terus pas kita tanya, kenapa kok ada apa bro? Ada masalah apa gitu? Terus dia kayak nggak bisa ceritain masalahnya apa gitu. Dia nggak mau cerita. Nah itu bisa jadi adalah salah satu manic depression gitu. Tapi itu masih hipomania. Nah bedanya apa mania dan hipomania? Kalau mania itu udah parah intinya gitu. Lalu kalau hipomania itu dia masih belum parah. Bedanya itu lah sebenarnya. Kayak gitu. Itu secara garis besar ya. Lalu itu lebih singkat cerita apa itu bipolar. Terus tipe-tipe dari bipolar gitu. Nah ini ada bipolar
satu disorder, dua disorder, cyclothymic disorder, dan other types. Nah, ini masih dalam research. Kenapa? Karena bipolar itu sendiri belum ada obatnya, dan sampai sekarang juga belum jelas gitu ya. Sebenarnya udah ketemu orang-orang yang bipolar itu rata-rata ada kelainan jin di dalam otak. Cuman kenapa bisa itu kejadian atau mungkin gimana cara menyembuhkannya itu belum ketemu. Nah, makanya banyak orang yang bipolar itu karena dua hal. Jadi kebanyakan itu rata-rata karena dua hal. Satu, genetik, di mana dia ada keturunan dari orang tua atau mungkin saudara atau kerabat gitu ya yang memiliki bipolar disorder. Orang tersebut itu bisa kemungkinan memiliki juga kayak gitu. Salah satu penyebabnya lagi adalah dia memakai obat-obatan gitu, misalnya drugs, narkoba gitu, ganja. Nah, itu kan menyerang saraf otak. Nah, karena dia menyerang saraf otak, dia itu bisa menyebabkan adanya bipolar disorder kayak gitu. Nah, terus gimana nih, kata ya gue mungkin ini cerita kehidupan gue nggak tahu kalian mungkin ada juga yang didiagnosa seperti gue atau memiliki bipolar seperti itu. Jadi ya ini mungkin 5 poin yang gue bisa sebutin ya. Jadi sampai dari gue kecil itu karena ya di satu sisi bipolar itu nggak pernah dikasih tahu, nggak ada researchnya juga. Terus juga orang tua juga nggak tahu apa gitu kan ya. Dan pengetahuan soal bipolar ini kurang dipelajarin, kurang diketahuin ya. Di situ ya gue banyak stres gitu ya, terus mungkin nggak bisa berkomunikasi juga dengan sesama teman gitu. Mungkin bisa kadang-kadang dibilang lebay lah, dibilang inilah, sebenarnya bukan itu gitu kayak gitu. Itu juga gue nggak bisa ngontrol beberapa emosi, kadang-kadang terlalu terlalu emosional gitu. Terus kadang-kadang gue juga nggak bisa nentuin nih, mungkin kalian sebagai orang normal pasti ada kayak mau mikir gitu. Misalnya ada suatu musibah gitu ya. Terus kalian pasti mikir, ini kenapa ya kayak begini, kok bisa kejadian kayak gini ya kayak gitu. Terus kalian pasti nanti langsung nentuin nih, kalian mau sedih kah, mau marah kah, mau apa gitu kan ya, tanpa secara sadar refleks gitu ya. Tapi kadang-kadang kalau misalnya orang yang dengan bipolar itu, kadang-kadang dia marah iya, dia sedih juga iya, dia juga kadang senang juga iya atas satu masalah yang sama gitu. Nah, itu susahnya di situ. Nah, itu juga poin keempat yang tadi gue udah jelasin. Terus yang nomor 5 juga yang tadi gue udah jelasin, di mana dia dicap aneh atau ya overreacting kayak gitu. Nah, lalu gimana kehidupan gue sekarang, atau mungkin ya gimana lah kehidupan gue sekarang. Ya di satu sisi ya nggak tahu ya, mungkin masing-masing orang dengan bipolar itu beda-beda. Karena gue nggak pernah lihat kasus bipolar itu yang efeknya sama, perilakunya sama, terus juga kayak dia behaviornya sama. Beda-beda setiap orang yang kena bipolar. Ada yang bisa ngontrol, ada yang nggak bisa ngontrol, ada yang benar-benar langsung manic depression setiap hari, setiap saat kayak gitu. Nah, itu untungnya ya di satu sisi mungkin gue udah pas dari stage manic depression yang gue nggak bisa kontrol dari kecil, dan sekarang udah stabil lah kayak gitu. Walaupun waktu awal-awal kerja ya, waktu awal kerja itu benar-benar stres banget sih, kayak kondisi yang namanya juga orang tiba-tiba berubah ya, dari kuliah terus kerja kan, ke pressure, kondisi perubahannya banyak kayak gitu-gitu. Nah, itu juga sempat stres, kayak susah tidur, nggak bisa tidur sama sekali kayak gitu. Ya, banyak lah kejadian-kejadian seperti itu gitu. Nah, so far sih kalau sekarang ya aku udah lepas yang namanya obat-obatan gitu. Jadi dulu memang sempat kalau misalnya udah parah itu kita harus minum, gue lupa nama obatnya apa kan udah obat itu. Jadi nanti kita tuh belinya per bulan kalau salah. Jadi selama kita masih ada manic depression, nah kita minum itu supaya kita bisa lebih tenang kayak gitu. Biar itu kayak obatnya itu obat penenang sebenarnya. Jadi kayak heroin gitu, tapi nggak separah itu. Kayak gitu sih. Ya paling itu mungkin
apa itu bipolar, mungkin ada orang yang di sini yang terkena juga gitu, tapi mereka nggak bisa cerita ya, mungkin gue mewakilkan kalian atau mungkin mewakilkan orang yang mungkin hidupnya sekarang lagi dalam stres ya gitu ya. At the end, ya apa sih yang bisa kita kita ambil lah gitu ya, intinya. Ya kalau gue bilang sih jalanin aja gitu. nggak ada jawaban lain, yang mau gimana gitu. Kalau misalnya nggak dijalanin ya nyerah, nggak bisa juga kan, kayak gitu. Itu yang selalu gue pikirin gitu di otak gue. Makanya mungkin itu salah satunya kenapa gue bisa keep fighting ya. Itu sih paling. Nah itu kira-kira ada yang mau tanya. Nah ini tadi ya udahlah. Nah ini mungkin ya, kalau kalian ada di dalam suatu titik kalian lagi depresi, ini bukan orang yang buat bipolar dong ya, karena stres itu real, dan penyakit stres itu sangat parah ya, bisa meninggal orang gara-gara stres. Bisa yang paling parah ya bunuh diri ya, kalau nggak sakit-sakitan gitu. Nah ya mungkin kalian harus bisa belajar yang tadi gue bilang, menilai diri kalian lebih gitu ya, lebih bisa mengenali lah apa value yang bisa kalian berikan gitu. Kalian harus understand gitu ya, mengerti emosi yang kalian keluarin kayak gitu-gitu. Terus kalian juga harus belajar gimana kalian untuk di-stress gitu. Di-stress itu ya kalau kalian udah stres, jangan ditambah stres gitu. Jangan ngelakuin hal yang stres lagi. Ya kalau misalnya kerjaan kan ya udah mau stres, tapi kan setelah kerjaan itu ya kalian find something fun. Misalnya kalau kalian yang suka main game, mainlah game. Kalian suka jalan-jalan lah gitu. Suka nonton lah. Mungkin kalian suka baca manga, baca manual gitu. Kayak Jaya, ya silahkan gitu. Kayak gitu. Nah, satu terakhir ini yang paling susah. Yang paling susah yang gue itu perlu belajar kayak seumur hidup gitu. Gimana kalian mengontrol emosi kalian sendiri gitu. Ketika kalian kedapatan mania atau mungkin kalian lagi stres, emosi kalian kan gak stabil. Ini bukan cuma bipolar doang ya. Bipolar lebih parah lagi, tapi orang-orang biasa juga kena gitu. Bagaimana kalian bisa mengontrol emosi kalian sendiri gitu, dengan tidak merugikan orang lain, ya mungkin nggak merugikan keluarga juga gitu. Ya di satu sisi kalau kalian lagi stres atau lagi emosian, ya boleh sih cerita, boleh sih kalian cari orang terdekat buat cerita, atau psikiater atau psikolog kayak gitu. Tapi itu juga kita harus juga bisa belajar gimana cara kontrolnya. Itu yang penting. Jadi kita bisa keep on living kayak gitu sih. Ya paling itu aja sih. Kira-kira ada yang mau ditambahin nggak? Mungkin ternyata ini Iden salah satunya gitu. Kalau nggak ada sih, yang paling itu aja sih yang bisa gue share. Oke, selamat pagi. Sebelumnya thank you Kak Pakis atas insight barunya, karena kebetulan selama ini aku juga di lingkungan aku ini, aku emang belum pernah ketemu sama orang yang benar-benar didiagnosis sebagai pengidap bipolar gitu. Nah tadi kan Kak Pakis sempat mention ya, awal-awal Kak Pakis tuh belum tahu kalau misalkan Kak Pakis ini pengidap bipolar karena memang belum ada edukasi terkait itu gitu kan, dari keluarga juga nggak ada edukasi apapun. Nah aku sedikit penasaran, kira-kira di momen apa yang benar-benar bikin Kak Pakis sampai kayak, oh oke, kayaknya ini harus ke psikolog atau ke psikiater gitu, yang sampai akhirnya kemudian Kak Pakis bisa dapat edukasi, terus konseling, terus habis itu obat-obatan yang sekarang udah berhenti ya alhamdulillahnya. Gitu. Paling aku penasaran di situnya aja sih Kak. Thank you Kak Pakis. Okay. Ya thank you buat pertanyaan. Langsung dijawab aja ya. Itu pertanyaannya pertanyaannya bener banget ya. Jadi seingatku ini aku tuh jadi kan intinya kan dari keluarga paling dekat gitu ya. Itu kan terkena didiagnosa duluan, jadi dia duluan yang didiagnosa, dan itu dekat banget gitu. Beda satu darah doang sama diriku kan. Nah itu setelah itu keluarga hancur gitu, pokoknya
banyak masalah, jadi stres banget karena ya dia sendiri merugikan semua orang gitu. Nah, akhirnya ada di suatu saat ketika waktu SD kelas 6 apa berapa, dia tuh kayak nggak bisa ngontrol emosiku gitu loh. Terus at the end ketika ya itu tadi orang yang dekat itu dia lagi cek cek gitu lagi rehabilitasi, aku ikut dan aku minta didiagnosa kayak gitu. Oh ternyata kena gitu, walaupun belum parah gitu, hypomania masih yang stage rendahnya kayak gitu. Kalau udah mania ya, kalau ini aku cerita ya, ini gila banget sih. Kalau udah mania, orang ini benar-benar aku lihat sendiri dengan mata kepala sendiri. Itu dia nggak tidur seminggu. Siapa orang di sini bisa nggak tidur seminggu? Coba kayak gitu. Itu saking parahnya. Gitu. Dia nggak berasa capek sama sekali. Sampai dia disuntik obat bius yang buat tidurin kuda. Bayangin coba. Kayak gitu. Nah itu salah satu kenapa aku bisa tahu dan didiagnosa kayak gitu. Untung ya setelah diagnosa itu ya aku tahu, oh kalau misalnya lagi begini ya coba kontrol diri gitu. Jangan malah tambah nggak bisa ngontrol kayak gitu. Ya, tapi masih kecil ya mau gimana? Kayak gitu susah. Tapi lama-lama bisa. Itu sih. Gimana? Jawab ya? Oh, iya menjawab Kak. Soalnya kan setauku tuh bipolar emang ciri-cirinya tuh mood swing kan salah satunya ya. Terus kalau mood swing kan aku rasa kayaknya semua orang pasti pernah ngerasain mood swing gitu kan. Jadi kayak kadang mungkin kayak ini mood swing biasa atau kayak emang udah mood swing yang harus sampai seek professional help yang kayak gitu loh Kak. Nah, ini saranku ya, ini saranku. Tapi aku bukan kayak jangan diambil sebagai professional advice ya. Karena aku bukan dokter. Satu, ini selalu aku ngomongin, kalau misalnya di satu sisi kalian udah benar-benar kayak pasrah gitu ya, udah nggak bisa ngapa-ngapain, atau mungkin sebenarnya sebelum nggak bisa ngapa-ngapain pun coba seek help gitu. Nggak usah sampai profesional, orang yang paling dekat aja. Mungkin kalau kalian masih ada mama, masih ada papa, ya coba cerita sama mereka, orang paling dekat kalian. Kalau kalian ada pacar, coba cerita sama pacar kalian kayak gitu. Atau mungkin kalian ada sahabat dari kecil, cerita sama sahabat kalian gitu. Gue tuh bisa survive tuh gara-gara ya gue cerita sama mereka gitu masalah gue. Dan akhirnya ya mereka memang, walaupun mereka nggak memberikan input ya, mereka nggak memberikan input, dan mereka itu kan bukan professional help juga kan, cuman kan itu adalah salah satu tempat buat kita curhat gitu, kayak gitu. Begitu juga ya kayak kantor di HR gitu, salah satu tempat curhat. Contohnya kayak gitu, kalau misalnya kalian stres, kalian kerjaan kok gini amat ya, kok susah banget, kok Pakis nanyain gue gaji mulu gitu kalau Uci. Nah itu ya coba cerita aja gitu. Gitu ya, salah satunya gitu. Itu sih Alia. Nah itu lagi, gimana cara bedain kalau misalnya ini menurutku, satu lagi ini menurutku, gimana kita bisa bedain mood swing yang biasa sama mood swing yang parah gitu, mania sampai hipomania ya, bisa bilang bipolar disorder. Ya secara nggak langsung kalian bakal sadar kok kalau kalian memang kayak merhatiin gitu. Kalian bakal secara nggak langsung bakal sadar. Misalnya kalian lagi, ini kalau cewekku biasanya kalau lagi udah mendekati bulannya, terus dia marah-marah sendiri kan gitu, oh ini udah ketahuan ya dia lagi mau masa-masanya, itu jadi mood swing gitu ya. Itu kan contoh yang normal atau yang biasa. Tapi mood swing yang nggak jelas itu, kalau misalkan ada bipolar disorder, yang tadi aku bilang, kan pagi lagi udah seneng nih, mau kerja, asik, gitu ya. Sampai kantor, udah ngobrol-ngobrol, udah happy-happy, tiba-tiba siang nggak kenapa-napa, habis makan siang, tiba-tiba langsung drop moodnya, gitu. Nggak ada alasan apapun malah, gitu. Nah itu yang harus mungkin kalian bisa mulai ngecek gitu. Itu menurutku ya. Kayak gitu sih. Oke Kak.
Mungkin kadang juga ada suka yang ini nggak sih Kak, kayak denial gitu, kayak, "Enggak kok, gue nggak apa-apa," gitu, "ini bukan apa-apa, cuma mood swing doang," yang kayak gitu. Atau mungkin ada yang self diagnose gitu, kayak mood swing dikit Iya. gitu, Nah itu gue bipolar gitu. iya, nah itu juga salah satu yang harus dihindari sih sebenarnya. Karena self diagnosa itu kan sebenarnya pintu pertama ya, pintu pertama ya kita gimana buat menyembuhkan penyakit gitu, apapun penyakitnya. Self diagnosa sendiri dulu kan. Tapi ya kita nggak boleh mengambil kesimpulan, oh ya udah cuman ini kok gitu. Tapi sebenarnya kita hurting ourselves gitu, kayak gitu. Itu ya balik lagi, apakah ada banyak ya orang gitu, ada orang juga nggak mau seek help, ada orang juga yang mau sendiri-sendiri gitu, ada orang yang nggak mau cerita juga takut malu atau mungkin di satu sisi nggak mau ngerepotin orang atau nggak mau nggak mau bikin orang ilfeel kayak gitu-gitu. Ada banyak orang yang kayak gitu. Cuman ya kita harus tahu juga batas kita tuh gimana gitu. Apakah mau gini-gini aja gitu? Apakah mau stres terus gitu? Nanti lama-lama yang rugi siapa? Yang rugi juga bukan cuma kita doang, orang-orang sekitar kita nanti rugi. Gitu. Partner kita, teman kerja kita, keluarga kita, gitu. Anak kita atau mungkin orang tua kita kayak gitu. Itu sih. Oke, siap. Thank you Kak Pakis insight-nya. Iya, sama-sama. Kis, halo. Ya. Gue masuk gak ya? Siapa nih? Kak Gina? Gina, iya. Kis, gimana Kak? Pengen tanya deh. Kan ada ya sepupu aku juga yang baru tahun lalu didiagnosa ternyata dia bipolar. Cuman aku tahu sih background-nya dia. Kalau kamu kan gen kan kayak gitu ya kurang lebih ya. Iya. Nah kalau dia itu lebih ke arah kayak traumatis masa kecil. Jadi ada something problem lah di keluarganya dia. Terus sampai akhirnya dia trauma dan tidak bisa kayak meluapkan emosinya dengan bebas. Gitu. Jadi kayak ketakutan lah apa segala macem. Nah akhirnya sekarang kan dia udah kuliah ya. Nah dia ngerasa kayak dia nggak bisa kontrol emosi kan. Makanya lama-lama tuh dia akhirnya ke psikiater atau psikolog lah intinya gitulah ya, didiagnosa ternyata bipolar. Nah aku sebenarnya pengen tanyanya lebih ke arah ini sih, kan dia cerita nih misalkan ke aku ya. Nah untuk sebagai penderita bipolar tuh sebenarnya mengharapkan reaksi yang pendengarnya itu terhadap apa ya, misal iya nih Tante Nak gitu kan, misalkan dia panggil aku gitu ya, aku ternyata bipolar. Nah kan gue menyikapinya dengan gue bingung nih, harus panik, lebay apa gimana gitu kan, kayak gitu kan kayak ya kalau dari aslinya kan kayak kasihan gitu kok bisa segala macem gitu kan, kaget. Cuman di situ aku lebih memilih kayak ya udah aku menganggap penyakit bipolar ini ya sebagai, kan memang sakit mental itu kan bukan hal yang kayak lu gila atau apa kan, enggak ya, ya ada sakit fisik ada sakit mental, aku menganggap itu ya sakit gitu kan. Oh ya terus gimana kata dokter gitu kan, dikasih obat apa, jadi ya nggak terlalu kaget atau lebay apa gimana. Nah cuman aku nggak tahu sebenarnya seorang penderita kalau cerita ke seseorang itu mengharapkan responnya tuh gimana sih, apakah minta perhatian lebih, apa maksudnya orang itu berharap diperhatiin lebih atau berharap ya udah nggak usah terlalu lebay apa gimana, dia lebih senang kayak gitu apa gimana sih kalau dari pribadi kamu? Ya ini pribadiku sendiri kan, ini balik lagi dari pengalamanku. Sebenarnya kan dulu kan siapa sih orang yang mau cerita dirinya bipolar gitu kan, contohnya gitu ya, rata-rata kan ya orang nggak mau kan kayak mengkoar-koarkan kelemahan dia atau mungkin mengkoar-koarkan penyakit dia gitu. Itu kan pribadi sendiri, nggak butuh banyak orang tahu. Tapi di satu sisi gini Kak, bipolar itu ini kalau menurut gue dia nggak akan cerita kalau dia nggak pengen orang tahu gitu. Jadi dia itu memang cerita karena pengen orang tahu gitu, pengen tahu dan pengen minta empati gitu. Mereka tuh pengen minta empati atau simpatinya gitu. Jadi oh nih misalnya tadi sepupu kakak, iya nih Kak aku
misalnya ya aku didiagnosa bipolar gitu, terus dia cerita sama kakak kayak gitu. Misalnya tapi dia ke kakak doang, ke keluarga besar nggak, cuman keluarga misalnya ayah ibu dia sama kakak doang gitu. Jadi di satu sisi itu berarti dia memang kalau menurutku ya dia pengen minta perhatian gitu sebenarnya. Oh ya, ya udah gimana gitu. Oh ya udah gimana bisa kayak kita tuh di satu sisi kalau aku pengennya tuh ditanya gitu gimana keadaannya atau mungkin diperhatikan gitu. Kalau itu aku sih gitu. Kalau enggak ya buat apa aku cerita gitu. Kayak aku kan waktu waktu SMP atau SMA kan sering mood swing sampai mania kan parah kan. Ya di satu sisi ya kalau lagi begitu ya aku nggak cerita. Nanti kalau misalnya aku udah udah stabil gitu, ya nanti aku cerita ke orang-orang yang memang aku pengen cerita aja gitu. Misalnya sahabatku, nah itu, sorry ya kemarin gue lagi nggak stabil gitu, lagi stres, emosi nggak stabil. Terus nanti dia nanya kenapa, ada apa? Terus aku cerita ini sebenarnya gue kayak gini kayak gitu. Nah kayak gitu. Itu sih menurutku ya lagi ya kan kalau enggak ya ngapain dia cerita juga gitu ya udah jalanin aja santai-santai aja gitu kan. Gitu sih. Ya. Make sense sih, betul-betul. Oke deh kalau gitu berarti ya kalau kita kasih perhatian lebih atau apa dia nggak ngerasa tersinggung kan gitu ya? Yang enggak sih. Ya sebenarnya ini menurutku ya logika aja sih Kak. Kalau misalnya orang lagi sakit, kalau kita peduli dengan orang sakit itu ya masa ini orang yang nggak bisa dibilang orang normal juga sih, maksudnya secara rata-rata lah ya orang yang punya hati nurani gitu, orang yang emang dari dasarnya baik. Kalau lagi sakit kan kalau kita peduli kan dia makin senang. Itu kan harusnya. Iya. Cuman kan sakit yang bipolar atau mental health gitu kan agak berbeda gitu kan. Jadi penanganannya gimana segala macam tapi oke. Iya. Oke. Thank you ya Pak Kis. Sama-sama Kak. Ya saya mau berpendapat ya hal ini ya. Iya, gimana Pak? Kebetulan saya baru-baru ini ikut kelas konseling dasar ya. Saya nggak tahu kurikulum yang saya dapatkan itu standar atau bahwa memang konseling dasar itu di semua lembaga pelatihan atau pendidikan yang memberikan kelas konseling dasar itu akan memiliki kurikulum yang sama atau tidak, saya nggak tahu gitu ya. Tapi buat saya pribadi kelas yang saya ikuti itu sangat baik ya, karena kelas konseling dasar itu memenuhi dua aspek. Aspek pertama, aspek pemahaman kita pribadi, ya. Terus aspek yang kedua, bagaimana cara kita bisa menjadi konselor, walaupun mungkin konselor pemula ya, karena pasti ilmu tentang konseling itu kan luas sekali gitu, ya. Dan nggak mungkin kalau kita bukan profesinya lalu kemudian udah bisa menjadi seorang konselor yang hebat gitu, yang lengkap gitu, udah nggak mungkin lah. Itu kan saya cuma kelas konseling dasar doang gitu. Dari kelas yang saya ikuti, saya melihat bahwa ini ilmu life skill ya. Jadi menurut saya semua orang tuh perlu punya kelas ini gitu. Menurut saya sih ya. Setelah saya lewati. Karena itu membangkitkan alert terhadap diri sendiri juga, dan kita juga bisa membantu kepada sesama. Walaupun bantuan kita pasti terbatas ya dibandingin sama yang memang profesional konselor. Gitu, tapi setidaknya kita bisa memberikan pertolongan pertama lah. Kalau mau dibilang, kalau kita kan ada kotak P3K gitu ya. Nah itu dengan memiliki ilmu konseling dasar itu mungkin kita bisa jadi P3K-nya gitu. Ya tentunya kita nggak bisa menyembuhkan gitu ya, kita nggak bisa seperti rumah sakit, tapi kita bisa setidaknya apa yang perlu dilakukan di pertama kali gitu ya. Sama lah misalnya kayak ilmu CPR ya, ketika ada orang kena serangan jantung lah atau apa gitu ya, atau misalnya tenggelam gitu kan kalau di luar negeri itu bahkan ilmu CPR tuh dilatih ya untuk orang-orang awam juga gitu ya, bagaimana memompa jantung, terus kemudian kasih udara lewat mulut gitu. Kita sering nonton di film gitu. Ya, jadi itu bisa menyelamatkan. Tapi kan sesudah itu bukannya berarti
berarti beres permasalahan kan ya. Kalau memang dia bermasalah, dia pasti habis itu tetap mesti dibawa ke rumah sakit gitu untuk ditangani lebih cepat gitu ya, lebih proper gitu. Tapi kalau di awal-awal nggak ada yang ngasih CPR ya orang itu udah lewat dulu gitu ya. Jadi menurut saya penting gitu ya. Nah cuma problemnya sekali lagi ya, ini problem kita negara berkembang yang akan berbeda sama negara maju gitu ya. Di negara berkembang yang terkait dengan psikologi seperti ini nih dianaktirikan gitu ya. Jadi tapi saya lihat sih udah mulai ada pergerakan ya, udah mulai ada perkembangan tentang orang udah mulai makin aware tentang pentingnya akan hal ini. Jadi sama seperti tubuh ya, sama seperti badan. Ketika kita sakit, kita pergi ke rumah sakit gitu. Dan nggak ada yang aneh dengan itu gitu. Tetapi kenapa kalau urusan psikologis, ya, kita sebenarnya udah punya gejala-gejala, udah punya tanda-tanda. Tetapi kalau kita pergi ke psikolog, kesannya something wrong with me, yang kayaknya aneh banget gitu ya. Nah itu kan nggak wajar gitu. Harusnya gak ada masalah kita pergi ke psikolog sama seperti kita pergi ke dokter lainnya gitu. Kan nggak ada bedanya gitu. Gitu ya. Yang satu yang satu problem di badannya, satu problem di jiwanya, memang harus karena manusia itu kan memang komponennya itu ada komponen fisik, ada komponen non fisik. Ya itulah manusia gitu. Berbeda dengan binatang. Ya kalau binatang ya fisik doang gitu kan, gitu loh. Ya, tapi kalau manusia ya ada fisik, ada non fisiknya, ada jiwanya. Makanya kenapa harusnya sebuah kewajaran untuk orang pergi ke psikolog gitu, untuk kemudian ya misalnya bahkan stres atau apa gitu yang orang mungkin menganggap ringan gitu ya datanglah gitu. Kalau kita suka nonton film-film bule ya, kalau saya kan suka nonton film Amerika gitu ya, bahkan orang-orang itu ada kayak reguler gitu loh, pergi ke dokter itu reguler. Jadi dia kayak ibaratnya badan tuh ada gymnya gitu loh ya, nge-gym kalau badan gitu ya. Nah, kalau dia pergi ke psikolog itu reguler tuh. Kalau kalian nonton film The Suits ya, yang film pengacara gitu, itu ada salah satu orang itu dia suka pergi reguler ke psikolognya gitu. Jadi ada bahkan yang sampai seperti itu gitu. Tapi ya menurut saya di Indonesia sebenarnya dibalance juga dengan kegiatan rohani ya. Kita misalnya ke pendeta kita, ke ustadz kita. Kalau di Katolik kan ada juga ke pastor misalnya seperti itu ya. Yang disebut pengakuan dosa gitu ya. Itu kan reguler datang seperti itu semacam seperti orang yang pergi ke psikolog gitu loh. Jadi ada penyeimbangan seperti itu. Jadi balik lagi menurut saya kita udah mulai punya awareness lah ya, kalau hal seperti ini jika memang butuh pertolongan atau bahkan misalnya memang merasa terganggu sedikit ya coba aja pergi ke psikolog, nggak ada masalah gitu. Ya itu saran saya gitu. Nah terus bicara tentang tadi ya, saya setuju dengan yang disampaikan Pak Kis ya, kalau bicara yang udah sifatnya apa ya, misalnya disorder gitu ya. Ya dalam hal ini kan kasus hari ini yang dibahas bipolar disorder. Ya mungkin kita ada feeling kok kayaknya saya mood swing atau apa, tapi juga jangan terlalu cepat juga ya. Sama lah seperti tubuh. Kita ada pusing-pusing. Ya kita bisa suspek pusing itu datang memang badan lagi nggak enak aja, atau pusing itu jangan-jangan kolesterol gua tinggi, kan begitu kan? Ya, jadi itu gejala-gejala, itu simptom-simptom, itu sesuatu hal yang memang harus ditindaklanjuti, tapi jangan terlalu terburu-buru juga mengambil kesimpulan karena kita bukan profesional. Gitu. Jangan gara-gara kita ada mood swing langsung kita bilang gue bipolar nih gitu. Jangan begitu juga gitu loh. Tapi bahwa itu perlu ditindaklanjuti ya, gitu loh. Ya sama kalau kita pusing gitu ya. Ya kita perlu menindaklanjuti, apakah kita medical check up, kan begitu kan? Begitu medical check up baru ketahuan, oh ternyata memang kolesterol saya tinggi. Begitu medical check up pun kita juga nggak bisa baca-baca sendiri, harus tetap datang ke dokter gitu loh. Ya kan, dok ini kalau saya hasilnya seperti ini, jadi bagaimana, kan seperti itu. Jadi sama urusan badan, fisik, jasmani, sama dengan urusan psikologi tadi gitu loh, yang psikologis gitu. Ya jadi mulailah ya kita jangan terlalu relaktan untuk hal-hal seperti itu.
Ya, nah kalau buat yang sudah belajar ilmu konseling, ya, ya boleh buat bantu sesama gitu ya. Maka jadi tapi juga jangan punya superhero syndrome. Nah, hati-hati juga ya. Bahwa punya ilmu dikit lalu merasa kita bisa nolong orang, padahal kan ilmunya juga masih terbatas gitu. Ya, ada di dalam kadar tertentu kita bisa kasih P3K tadi ya, tapi di kadar berikutnya ya kita juga udah bisa nilai bahwa wah ini udah out of my reach, saya bukan seorang psikolog. Ya, saya cuma punya sedikit ilmunya yang bisa saya bantu. Makanya saya akan merekomendasikan gitu. Jadi penting banget untuk itu ya. Ya kalau kalian udah melakukan ini terus kalian melihat wah ini udah out of my reach gitu ya. Ya kalian dorong untuk kemudian ya sudah pergilah ke tempat yang lebih punya keahlian. Ya. Nah, banyak kita sebenarnya mungkin punya problem psikologis ya, misalnya masalah trauma masa lalu. Bisa nanti lagi. Bisa ditangani mungkin misalnya kalau kalian nggak ke psikolog tapi kalian aktif dalam kegiatan dari komunitas rohani. Nah saya nggak tahu ya kalau yang di kalian teman-teman semua yang beragama Muslim ya, saya nggak tahu kalian biasanya bagaimana. Kalau di Kristen gitu ya, saya tahu persis banyak komunitas-komunitas rohani sebenarnya, kayak kelompok-kelompok kecil gitu ya, kan istilahnya macam-macam ya. Ada istilahnya konsel, ada istilahnya kelompok kecil gitu ya. Nah itu adalah tempat buat kita saling berbagi gitu loh, ya saling berbagi, saling ngobrol sehingga kita ada jangan sendirian dalam menghadapi permasalahan gitu loh. Ingat ya, kita itu diciptakan sebagai makhluk sosial. Manusia itu diciptakan makhluk sosial, maka jangan menghadapi permasalahan sendirian. Memang tetap ada batasannya ya. Kita juga nggak bisa juga jadi nggak semua orang bersedia gitu loh, ya untuk dibebani gitu. Ya, tapi jangan juga berpikir gue jadi nyusahin orang lain, jangan begitu juga. Jadi semua tuh ada kadarnya, cerita gitu loh. Ya, jadi kalau misalnya ada orang-orang yang sudah bersedia untuk bergabung di dalam komunitas yang kecil tadi, ya artinya kan memang sudah ada kesediaan untuk memberikan kupingnya juga bagi teman sesama gitu. Ya lakukanlah gitu. Nah kebetulan kan Exelis tuh salah satu perusahaan yang menurut saya nggak banyak ya dibanding sama perusahaan-perusahaan lain yang menyediakan sesi coaching dan konseling ya gitu. Saya nggak tahu berapa banyak perusahaan yang punya seperti kita gitu. Nah gunakanlah itu, kalian kan punya sesi coaching konseling, ada di assign khusus ya, Kabilkis ya. Kalian pun bisa sudah pasti mendapatkan gilirannya karena kan semuanya di skedulkan. Ya, walaupun nggak tahu tuh karena jumlah orang kita sekian banyak dalam setahun itu ada berapa kali kalian ketemu sama Kabilkis gitu ya. Tapi kan kalau memang ada sesuatu hal yang kalian merasa butuh, nggak perlu nunggu gitu loh, nunggu kapan ya saya dapat jadwalnya Kabilkis, nggak perlu nunggu, kalian tetap bisa meminta waktu gitu loh. Ya, yang regular kan itu regular gitu ya, tapi kan bisa juga yang sifatnya non regular, yang sifatnya kalian memang butuh waktu minta ketemu. Kontak aja Kabilkis, Kak, saya pengen coaching konseling gitu loh. Ya, nah kalian bisa ngobrol sana dan Kabilkis pun juga pasti bisa mengukur juga ya dalam hal mana dia bisa memberikan bantuan. Ya, memang case kalian kebetulan misalnya memang ringan, dia bisa membantu untuk memberikan solusi. Tapi jika misalnya case-nya berat pun, setidaknya dia juga bisa menginformasikan pada kalian, wah kalau ini memang kamu butuh deh pergi ke psikolog yang sebenarnya gitu loh. Kan ada seseorang sesudah jadi sarjana psikolog, lalu tahapan berikutnya ngambil profesi ya kalau saya nggak salah gitu ya. Gitu. Jadi dia punya izin praktek gitu. Kalau udah ngambil profesi dia punya izin praktek, memang dia berprofesi sebagai psikolog gitu. Nah itu udah tahapan yang memang udah lebih berikutnya lagi gitu. Ya, sedangkan Kabilkis kan sarjana psikolog. Jadi
sampai level tertentu dia bisa bantu, tapi di level yang lebih berat dia pun tidak bisa membantu gitu. Ya, tapi kan di awal-awal kita nggak tahu nih permasalahan kita, jangan mikir-mikir langsung berat aja, jangan-jangan juga masih bisa ditangani gitu loh. Ya, gitu. Tapi kalau misalnya memang mau langsung ke profesinya pun juga baik juga, nggak ada salahnya. Gitu. Cuman kan kadang-kadang kan ada concern biaya, kadang-kadang ada itu yang membuat kita jadi reluctant kan. Gitu. Nah, mumpung Excellis punya fasilitasnya, ya kalian bisa memanfaatkan itu gitu. Ya. Jadi tapi kalau misalnya Kak Bilkis misalnya, wah kalau ini memang kamu udah layak, kayaknya kamu udah perlu pergi ke psikolog yang profesi yang udah bener buka praktek gitu ya. Jangan merasa tertolak juga ya, karena memang itu di luar dari kemampuan. Karena di dalam ilmu psikologi ya, saya kan belajar konseling dasar tadi ya. Ya kita juga si pemberi konselor juga mesti tahu diri gitu, karena bisa berbahaya buat orang yang kita berikan sebagai konselinya ya. Orang yang kita berikan konseling, kalau seandainya kita ilmunya nggak kurang, terus kemudian kita sok-sok jago-jago gitu, malah jadi bahaya buat orang tersebut gitu. Ya, jadi itu sebenarnya ketika direferensikan lebih lagi, bukan karena ditolak, tapi karena kalian akan bisa ya sama lah, misalnya gini loh ya, anggap dokter umum sama dokter spesialis gitu loh. Ya kan ada level-level tertentu, dokter umum juga bilang, waduh kalau yang seperti ini harus pergi ke spesialis, kan begitu. Jangankan dokter umum ya, dokter spesialis beda bidang aja dia akan mereferensi ke spesialis yang lain gitu. Ya kayak misalnya kita pergi ke spesialis internis misalnya, lalu di internis bilang, Pak ini kalau kayak gini kayak Bapak perlu pergi ke spesialis yang mana misalnya gitu ya. Gitu. Spesialis aja bahkan ada pengkhususannya lagi. Ya, jadi udah spesialis masih ada dalamnya lagi tuh. Nah, waktu kemudian dokter itu ngomong, Pak, Bapak mesti pergi pergi yang ke spesialis itu, apakah memang itu artinya kita ditolak? Kan enggak. Cuman dia sadar diri gitu bahwa kalau dia yang memberikan penanganannya belum tentu benar gitu, karena ada yang lebih ahli gitu, yang memang bukan ada yang lebih di bidangnya lah, istilahnya begitu. Jelas ya. Jadi itu yang saya bisa tambahkan ya, tolong ya kita tadi ya, kalau yang masih kadarnya ringan-ringan seperti kata Pakis ya, ada ininya lah ya, misalnya kita suka nonton, suka game, suka apa, gunakan itu ya, tapi kalau misalnya kadarnya lebih, coba ngobrol sama Kak Bilkis kalau kita dalam konteks Excellis ya. Kalau kalian merasa sungkan, kalian mungkin punya tadi ya kelompok di kegiatan rohani kalau ada gitu ya, gitu. Nah buat yang Kristen, karena saya tahu persis ada, cobalah ya kalian reach ya gereja kalian atau mana gitu ya, untuk cari ada atau tidak. Kalau kebetulan misalnya gereja kalian nggak ada, ya coba cari di gereja lain, kan nggak ada masalah juga ya, supaya punya juga komunitas kecil itu gitu ya. Jadi urusan psikologis ini jangan dianggap kelas 2 gitu loh ya. Kalau jasmani kalian bisa bergerak cepat, tapi yang urusan fisik bisa langsung ke dokter, bisa apa, tapi yang urusan non jasmani kalian memandang remeh, jangan begitu juga gitu ya. Karena kalau masih kecil-kecil masih gampang penanganannya, sama kayak badan ya gitu. Kalau masih kecil-kecil gitu ya udah masih gampang, tapi kalau dicuekin ya, yang sederhana misalnya kolesterol deh ya, kolesterol saya tinggi dikit gitu ya, kita nggak sadar yang dikit-dikit itu numpuk bikin penyumbatan gitu, dibiarinin tiba-tiba serangan jantung, nah gitu loh. Jadi hati-hati. Banyak kan kita dengar kan, misalnya masih muda udah terkena serangan jantung, itu kenapa? Karena dia masa bodoh, udah tahu kolesterolnya tinggi, dia nggak bisa menangani gaya hidupnya, terus nggak mau makan obat kolesterol, ya udah kena di masa mudanya gitu. Ya, jadi ya kalau memang realitanya, kalau kayak saya kan udah tiap hari minum obat kolesterol. Ya kalau memang udah realitanya seperti itu ya nggak apa-apa tiap hari minum obat kolesterol daripada terkena serangan jantung kan gitu. Ya, jadi itu yang perlu dicermati gitu. Oke, itu aja tambahan dari saya, thank you.